Jadi ini harus berhadapan itu. Akhirnya saya salut pada Pak Syahrul Yassin Limpo, akhirnya tanda kutip bisa menggulingkan Pak Firly. Jadi inilah rangkaian-rangkaian Dewan Pengawas sebenarnya masih banyak kekurangan. Tapi Dewan Pengawas memang ya salah sejak awal. Ketika membuat peraturan Dewan Pengawas nomor 01 dan 02, sanksi terberat itu adalah meminta yang bersangkutan mengundurkan diri. Misalnya nanti kalau tidak disuruh mengundurkan diri, nanti dia tidak mundur, tidak bisa diberhentikan. Yang penting kan putusannya bisa dinyatakan itu, tapi sudah terlanjur karena peraturan Dewan Pengawas yang sudah disahkan di lembaran negara itu isinya itu ya sudah harus kita patuhi dulu, baru nanti kalau ada perubahan atau kita judicial review bahwa sanksi terberat harus pemberhentian dengan tidak hormat, ya baru itu nanti. Ya udahlah, kita makan dulu barang yang pahit ini dulu. Pemirsa, pekan ini ada dua peristiwa penting terkait kasus dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Firly Bahuri, yakni keputusan Dewan Pengawas KPK dan pemeriksaan yang dilakukan Bareskrim Polri. Untuk membahas kasus ini secara lebih mendalam, saya mengundang sejumlah narasumber. Telah hadir di studio Bapak Muhammad Yasin, mantan komisioner KPK, kemudian Profesor Andri Asrun, pakar hukum tata negara. Lalu tersambung juga secara daring dengan Ketua Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Bapak Boyamin Saiman. Nah, saya terlebih dulu akan menyapa dan akan berdiskusi dengan Pak Boyamin. Halo Pak Boyamin. Ya. Ya, apa kabar Pak? Baik, kabar baik. Ini masih berlibur di Solo. Ya, wah ini mengganggu acara berlibur Bapak. Nah, ini ada satu hal Pak. Kalau untuk urusan korupsi siap ya Pak ya? Kalau untuk pendidikan masyarakat kapanpun siap. Oke. Pernah kan waktu jam 2 malam penetapan tersangka Firly itu jam 1 sampai jam 4 pagi. Breaking news itu kan. Saya layani aja. Oke, saya mengikuti itu juga. Ya. Kemudian gini, ada satu hal yang ingin kita konfirmasi dari Bapak, yaitu terkait dengan keputusan dari Dewan Pengawas KPK bahwa Firly Bahuri melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Atas perbuatannya kemudian Dewas KPK meminta Firly mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Pertanyaan saya adalah, terkait keputusan itu, apakah Bapak merasa cukup puas atau tidak puas, Pak? Silakan, Pak. Ya, apapun saya harus menghormati. Kalau bicara puas, ya sangat tidak puas. Karena saya ini kan bahasanya itu teman baiknya Pak Firly, mulai dilantik sampai sekarang kan gitu kan. Mulai kasus helikopter, terus Lili Pintauli yang saling bahasanya itu kalau Pak Firly pengen menyelamatkan Bu Lili, tapi saya hajar terus kan gitu kan. Sampai level terakhir ini yang terkait dengan Syahrul Yassin Limpo itu, saya juga sudah berusaha mengimbangi cara kerja Pak Firly, teman baik saya itu, gitu. Yaitu membuat laporan pengaduan itu harus perintilan. Kalau Pak Firly itu kan detail dan perintilan, saya harus perintilan. Maka saya pecah jadi 3 kemarin itu. Dugaan pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo, ini kan tidak nyangkut pidananya. Kalau pidananya kan gratifikasi kan itu. Nah, pertemuan aja udah salah kan, pasal 36 itu apalagi Undang-Undang KPK. Terus kemudian tidak patuh melapor LHKPN. Nah, yang ketiga adalah bergaya hidup mewah karena menyewa rumah Jalan Kertanegara 46. Jadi saya perintili betul begitu. Bagaimana saya tanggal 8 Oktober itu bertemu dengan saksi utama di Semarang. Dan saya mendapatkan testimoni bagaimana urutannya. Bahkan saya dapat clue siapa yang aktif sebenarnya urusan dengan Syahrul Yassin Limpo itu. Menurut versi saya itu yang aktif Pak Firly malahan. Jadi bukan Pak Syahrul Yassin Limpo yang kena perkara berusaha melobi, bukan. Awalnya malah bukan begitu. Gitu. Jadi dari mana kesimpulan itu Pak Boyamin Anda? Kan sampai level tahu bagaimana menempati rumah Jalan Kertanegara belum disewa, masih dalam satu sewanya Elektirta. Beberapa kali menempati dan bahkan minta ditambah fasilitas internet segala macam. Jadi itulah yang kemudian pada posisi
akhirnya kita bisa kolaborasi dengan Dewan Pengawas untuk detailnya, perintilannya, sehingga semua dinyatakan terbukti. Dan kemarin kan hukumannya lengkap sudah gitu kan, berat, sedang, ringan gitu dari 3 item itu. Jadi itulah yang pada posisi yang kira-kira berhadapan dengan teman baik saya Pak Firly itu juga harus mengimbangi cara polanya dia. Jadi ini yang akhirnya sebenarnya saya berharap kemarin itu Dewan Pengawas itu dalam pertimbangannya menyatakan menginginkan, merekomendasikan Firly Bahuri diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden. Tapi sayang, dalam pertimbangannya itu tidak ada. Padahal saya juga sudah memberikan warning sebenarnya dalam sidang-sidang Dewan Pengawas. Tapi karena tidak dimasukkan, tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Tapi mestinya Presiden dalam menyetujui pengunduran diri itu tetap diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar kode etik berat. Dan jadi harus level itu. Kita tunggu Presiden seperti apa nanti menerima pengunduran diri ini. Karena apa? Ya yang kemarin aja itu kan Pak Firly mengatakan bukan mengundurkan diri, itu menyatakan berhenti. Saya sampai meledek kepada teman-teman media dan ditulis itu adalah yang bisa berhasil menyatakan berhenti hanya Pak Soeharto tahun 98 Mei. Bulan Mei kan itu ketika menyatakan berhenti jadi Presiden Republik Indonesia lah. Pak Firly juga menyamakan dirinya dengan Pak Soeharto itu, tapi masih gagal. Kenapa? Kalau dia mengundurkan diri, kena aturan Undang-Undang KPK yang baru, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu, bahwa pimpinan KPK yang mengundurkan diri maka tidak boleh menduduki jabatan publik selama 5 tahun. Nah, berarti Pak Firly ini masih yakin nanti pidananya akan bebas dan masih bisa mengincar minimal jabatan Gubernur Sumsel lah, kira-kira gitu. Kalau tidak pimpinan KPK lagi atau bahkan periode depan bisa saja mengincar wapres gitu kan. Saya kadang-kadang kalau ditanya teman-teman itu apa sih Pak Firly yang diincar itu, ya tertinggi wapres, terendah Gubernur Sumsel. Jadi rangkaian-rangkaian itu kita cermati betul karena yang bukan saya yang akhirnya bisa head to head dengan Pak Firly sehingga Pak Firly ini akhirnya tanda kutip terjungkal. Dibutuhkan orang Goa gitu kan, bukan sekedar Bugis murni, tapi harus Bugis Goa gitu, Pak Syahrul Yassin Limpo. Jadi ini harus berhadapan itu. Akhirnya saya salut pada Pak Syahrul Yassin Limpo, akhirnya tanda kutip bisa menggulingkan Pak Firly. Jadi inilah rangkaian-rangkaian Dewan Pengawas sebenarnya masih banyak kekurangan. Tapi Dewan Pengawas memang ya salah sejak awal. Ketika membuat peraturan Dewan Pengawas nomor 01 dan 02, sanksi terberat itu adalah meminta yang bersangkutan mengundurkan diri. Padahal dimanapun kalau bicara perilaku dan kode etik itu ya diberhentikan dengan tidak hormat. Alasannya waktu itu saya tanya pada Pak Tumpak dan kawan-kawan, alasannya toh yang memberhentikan kan Presiden. Ya enggak begitu. Alasannya nanti kalau tidak disuruh mengundurkan diri nanti dia tidak mundur, tidak bisa diberhentikan. Yang penting kan putusannya bisa dinyatakan itu, tapi sudah terlanjur karena peraturan Dewan Pengawas yang sudah disahkan di lembaran negara itu isinya itu ya sudah harus kita patuhi dulu, baru nanti kalau ada perubahan atau kita judicial review bahwa sanksi terberat harus pemberhentian dengan tidak hormat ya baru itu nanti. Ya udahlah kita makan dulu barang yang pahit ini dulu. Setidaknya bahasa saya itu KPK sudah terkurangi bebannya. Beban terberat KPK itu adalah revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019. Itu maka kita kalau ingin mengembalikan KPK supaya bagus dan lebih hebat lagi ya beban utama 50% itu di Undang-Undang Revisi tahun 2019. Oke. 20%-nya pimpinan KPK yang bermasalah terus ini. Dan 20%-nya adalah prestasinya jeblok. Dan 10%-nya dukungan masyarakat yang buruk terhadap KPK karena ya tidak percaya lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau saya persentase itu adalah revisi Undang-Undang KPK apapun harus dibatalkan. Masih. Pak Boyamin, terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan Bareskrim ya, banyak pihak yang menduga atau mungkin berharap bahwa seusai pemeriksaan Pak Firly ditahan. Nah, tapi nyatanya kan tidak ya. Komentar Anda seperti apa, Pak Boyamin? Ya, normatif dulu lah. Ya, itu hak penyidik untuk menahan, tidak menahan kan gitu. Tapi kita masa percaya itu aja kan gitu kan. Ya, ada dua hal. Ya, ini paling tidak ada ewoh-pekewoh lah sesama polisi, apalagi perwira tinggi gitu kan, apapun ini kan istilahnya coklat dengan coklat kan. Ya, yang utama menurut versi saya karena Pak Firly punya banyak boroknya di oknum-oknum kepolisian, takut bongkar-bongkaran. Ya,
mau tidak mau harus saya katakan itu gitu, bahwa untuk proses itu aja kan tarik ulur kemarin itu kan, bagaimana prosesnya alot gitu untuk penetapan tersangka aja sulitnya bukan main gitu. Padahal kalau versi saya ini kan penerapan pasal 36 aja cukup gitu, tidak usah bicara pemerasan, gratifikasi atau yang jelas pertemuan itu aja sudah gampang gitu loh. Dan itu ancaman hukumannya 5 tahun. Tapi itu aja malah justru belum diterapkan kemarin itu. Saya dengar baru diterapkan ini karena pemerasan itu ya memang tidak gampang kan untuk membuktikan, karena apapun kan kalau ada serah terima uang itu kan ya cash and carry, tidak ada transfer, saksinya juga minim kan gitu kan. Nah ini baru akan diterapkan periode yang kedua setelah ada petunjuk dari jaksa nampaknya. Jadi ini betapa alotnya begitu ya, sehingga ya memang saya harus nyatakan aja secara publik bahwa ada dugaan bahwa kepolisian itu ada sedikit jiper gitu, ada ngeper atau ya takut lah, karena Pak Firly memang juga sudah mulai membuka ancaman-ancaman itu di replik atau dupliknya Pak Firly itu kan menyebut banyak hal, kasus bagaimana pimpinan KPK diancam dan sebagainya. Saya sebenarnya begini, kalau sebagai provokator begitu, karena tukang adu domba saya ini kan tidak punya kewenangan apa-apa, ya saya tetap akan mengompori terus untuk diproses, itu bongkar-bongkaran juga boleh kan gitu kan. Saya akan nunggu proses Pak Firly ini selesai, tapi nanti apa yang dibawa Pak Firly ya akan saya kawal gitu. Terakhir Pak Boyamin, Anda yakin nggak bahwa Pak Firly ini bekerja sendirian dalam kasus ini sebagai dengan yang tuduhan tindak pidana pemerasan? Indikasinya adalah betapa kuatnya proteksi di awal-awal ya yang dilakukan KPK. Bagaimana pendapat Anda? Ya, apakah pimpinan KPK mengetahui? Kalau sendirian enggak lah. Saya yakin ada 1-2 yang diduga membantu, karena proses ini tidak akan dalam konteks maklar kasus saja itu bagaimana meninggikan posisi tawar, itu harus pihak lain, ada combe lah kalau bahasa orang Jawa itu combe. Kalau ini apa ya, influencer atau ada buzzernya juga gitu. Yakin nggak sendiri ya? Fungsinya menakut-nakuti dan lain sebagainya. Saya yakin, kalau bicara yakin loh ya, bahkan levelnya tinggi juga, nggak mungkin hanya sekedar ajudan atau sopir, itu enggak. Itu ada dugaan mengarah pada yang level tinggi untuk ada kerjasama atau ikut membantu Pak Firly itu bagaimana bisa melakukan dominasi di KPK itu sendiri, dan juga memberikan rasa takut pada orang-orang yang diduga korupsi atau diduga melakukan penyimpangan. Sekelas Pak Yassin Limpo yang menurut saya itu fighter aja sampai harus rela datang ke lapangan bulu tangkis. Itu prosesnya nggak semudah Pak Firly kalau one man show. Baik, Pak Boyamin, terima kasih atas penjelasannya. Selamat berlibur dan salam sehat, Pak. Makasih Pak Yassin dan teman-teman. Sama-sama. Baik pemirsa JAK Forum, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut.